juga dari pihak sekolah meminta Bapak dan Ibu agar memberikan fasilitas atau akses baik itu perangkat maupun kuota, mohon untuk disediakan demi kelancaran putra-putri Ibu mengikuti ujian sekolah. Dan saya pun meminta kepada Bapak dan Ibu mohon untuk mengedepankan nilai integritas, nilai kejujuran, dan tentunya US sekalipun dilaksanakan di rumah masing-masing itu tetap harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kami memohon dan insya Allah itu Senin akan diinformasikan terkait dengan link yang saya akan berikan sebelum ujian sekolah dimulai. Dan insya Allah mungkin malam ini akan disebar surat edaran WA, jadi Bapak dan Ibu bisa membaca surat edaran yang dikeluarkan oleh sekolah terkait dengan pelaksanaan uji basis daring online. Jadi Bapak dan Ibu untuk ujian sekolah itu tetap dilaksanakan. Kemudian ada berkaitan kompetensi keahlian atau yang disebut dengan baik untuk jurusan OTKP maupun untuk jurusan BDP. Untuk UKK kita tuh ada dua opsi pelaksanaannya. Yang pertama, UKK itu tetap bisa setelah siswa dinyatakan lulus. Setelah siswa dinyatakan lulus, itu uji kompetensi keahlian atau uji kom masih bisa dilaksanakan dengan pihak ketiga, baik itu dengan DUDI, dunia usaha dan dunia industri, maupun dengan pihak asosiasi. Dan kemungkinan jika itu akan dilaksanakan, insya Allah di perkiraan bulan Juni, karena sampai 29 atau 31 Mei itu dinyatakan gawat darurat nasional terkait dengan penyebaran wabah COVID-19 ini. Jadi ada kemungkinan akan dilaksanakan jika segala sesuatunya memungkinkan akan dilaksanakan pada bulan Juni ataupun pada bulan Juli. Artinya setelah kondisinya aman. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah uji kompetensi keahlian itu akan tetap dilaksanakan tidak berbentuk ujian. Jadi pengolahan nilai dari uji kompetensi keahlian praktek pelajaran kejuruan nanti kita akan ambilkan dari uji jika uji maka Pak Kepsek sebentar tahan dulu. siswa tidak ya Sebentar. Suaranya belum jelas, Pak. ya Pak. Suaranya terhambat. Oh ya siap. Sebentar. Kayaknya tadi terlalu Cek jauh. cek. Ah, ini bagus. Jangan terlalu dekat, Pak Kepsek. Coba. Iya, suaranya Pak Kepsek. Oke, cek. Ah, ini bagus. Dilanjut Pak Kepsek. Oke. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Lanjut. Siap. Tadi kita baru sampai pada opsi yang pertama, yaitu uji kompetensi akan tetap dilaksanakan setelah siswa, meskipun siswa telah dinyatakan, karena sertifikat kompetensi keahlian itu sangat diperlukan sebagai penunjang bagi siswa
melamar atau mendapat kerja. Itu akan dilaksanakan setelah dinyatakan aman dan diperkirakan itu di bulan Juni atau di bulan Juli. Mudah-mudahan sih. Nah, opsi yang kedua adalah dilaksanakan berbentuk ujian, tetapi pengolahan itu akan tetap ada. Dari mana pengolahan nilainya itu akan diambilkan dari nilai praktek dan rata nilai praktek semester 1 sampai semester 5 itu, nilai praktek kejuruan, itu akan dibuatkan skill paspor. Jadi skill paspor itu berupa data, berupa dokumen yang menyajikan, yang mengukur sebagai alat ukur kemampuan siswa, khususnya di mata pelajaran produktif. Untuk OTKP, untuk BDP itu masing-masing ada kompetensi keahliannya, ada skillnya yang sudah menjadi standar dan muncul diupayakan agar bisa ditandatangani oleh pihak sekolah dan juga pihak dunia usaha, dunia industri ataupun oleh pelaksanaan UKK pun itu masih seperti ini, melihat kondisinya sama akan tetap di dan memungkinkan kegiatan atau pelaksanaan UKK nanti pun akan dilaksanakan setelah kondisi dinyatakan aman. Diperkirakan bulan Juni atau bulan Juli. Kemudian untuk ujian sekolah sudah disampaikan, untuk UKK juga sudah disampaikan. Nah, kemudian hal lainnya adalah terkait dengan penentuan kelulusan peserta didik. Yang pertama yang menjadi syarat atau menjadi kriteria kelulusan peserta didik itu, yang pertama ini harus dipahami. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi baik itu yang berkaitan dengan akademik maupun program-program pembelajaran yang lainnya. Dan sudah diketahui bahwa untuk lulus tahun sekarang itu 100% dikembalikan kepada sekolah, dan sekolah sudah membuat instrumen terkait kriteria-kriteria seperti apa sehingga seorang peserta didik bisa dinyatakan lulus dari sekolah. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah menyelesaikan seluruh pembelajaran. Kemudian peserta didik bisa dinyatakan lulus dari sekolah itu adalah apabila peserta didik tersebut memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan itu pun indikatornya dibuatkan oleh sekolah dan sudah dipersiapkan. Kemudian yang selanjutnya memiliki nilai ujian sekolah. Nah, nilai ujian sekolah ini adalah yang akan dilaksanakan pada hari Senin atau pada tanggal 6 sampai tanggal 8. Dan ini nilai ujian sekolahnya harus ada. Kemudian memperoleh nilai sesuai standar kelulusan minimal yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Artinya seperti terkait mata pelajaran yang ada di tingkat 12 itu minimal nilainya harus di atas KKM. Tidak boleh ada yang di bawah KKM. Ada satu saja nilai yang di bawah KKM, maka bisa dikatakan peserta didik tersebut tidak bisa dikatakan lulus dari satuan pendidikan. Itu mungkin di antara hal yang perlu disampaikan. Kemudian untuk waktu atau pengumuman kelulusan
kita masih menunggu informasi dari pusat terkait dengan tanggal atau titik mangsa dari pengumuman kelulusan. Tapi untuk pengelolaannya kita sudah rencanakan insya Allah pada pertengahan bulan April akan kita olah, akan kita godok semua data, semua dokumen peserta dan kita akan mengadakan rapat atau sidang kelulusan, dan nanti setelah ada pemberitahuan dari pusat terkait titik mangsa atau tanggal penerbitan surat kelulusan, maka insya Allah akan diinformasikan. Jadi untuk tanggal kelulusan atau informasi kelulusan itu belum ada kepastian tanggalnya, tapi untuk pengolahannya, untuk penggodogannya itu diperkirakan pertengahan bulan April. Setelah pelaksanaan ujian sekolah selesai, maka kita Dewan Guru akan mengadakan terbatas itu terbat yang dihadiri kepala sekolah, para kasek, para prog, dan para wali kelas tingkat, dan akan mendiskusikan BK dan kelulusan didik. Dan untuk pengumuman kita masih menunggu instruksi dari Mendikbud, ya, dari pemerintah pusat. Satu lagi Bapak Ibu yang perlu disampaikan, kegiatan lainnya yang perlu disampaikan itu adalah terkait dengan program perpisahan. Satu kegiatan yang wajib tapi terus, misalnya seperti atau tidak itu seperti sayur tanpa Pak Kepsek, nah, Pak Kepsek, Pak Kepsek. sudah masih tanggung jawabkan untuk kepada Pak Kepsek, Pak Kepsek. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ketika pas membahas penglepasan siswa, Pak Kepsek menghilang. Kepala sekolah menghilang. Nanti kita tunggu saja. Kita tunggu saja kedatangan kepala sekolah. Kayaknya terputus, bisa jadi karena baterai atau kuota. Pak Kapses juga membutuhkan kuota Ibu Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, dari pembahasan yang tadi ada Ibu Nurlela, mudah-mudahan nanti bisa menjawab. Bapak Ibu sebelum hadir kembali Bapak Kepala Sekolah, dipersilahkan untuk mengangkat tangan apabila akan bertanya. Alhamdulillah ada juga Pak Firman, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan motivasi. Ada juga Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Wakasek Hubin, Bapak Anwar, alhamdulillah telah datang. Bapak Kepala Sekolah baru muncul sebentar. Silahkan Pak Kepsek. Pak Kepsek sudah hadir kembali.
Ya. Aduh, mohon maaf, jatah waktunya tadi 40 menit, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama diskusi. Ya, para peserta juga sudah mulai masuk lagi. Bapak Kepala Sekolah. Iya, punten Pak Kepala Sekolah. Silakan Pak Kepala Sekolah, dimulai lagi. Ya, Maaf. muncul. Ya, ada gangguan barusan 40 menit. Lagi. Silakan Pak Kepala Sekolah. Dicoba lagi. Lanjut. Lanjut Pak Kepala. Ya, sudah muncul kembali. Selamat datang lagi Pak Kepala Sekolah. Dilanjut Pak. Dari 32 turun jadi 19 partisipan. Tapi nanti lagi masuk lagi. Masih ada waktu setengah jam lagi Ya, Pak. Silakan Pak. ya baik. Baik, kegiatan lainnya yaitu berkaitan dengan perpisahan. Jadi perpisahan itu sudah direncanakan Bapak Ibu dan itu bisa diobrolkan, bisa didiskusikan secara langsung dengan putra-putri Ibu terkait dengan konsep kegiatannya. Mudah-mudahan jika hal yang menghalangi tidak ada, jika segala sesuatunya memungkinkan, jadi untuk kegiatan perpisahan pun akan kita reschedule tentu setelah kondisinya dinyatakan aman begitu. Dan di antara rangkaian program itu sudah direncanakan, di antaranya buklet juga sudah selesai pencetakannya, dan insya Allah untuk kegiatan lainnya pun kita reschedule. Itu bisa diobrolkan, bisa didiskusikan dengan kegiatan. Satu hal lagi yang perlu disampaikan adalah terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan yang selain sudah dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu untuk yang ada kaitannya dengan pelaksanaan baik itu ujian nasional, UN, UK, mau kegiatan yang sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan itu memerlukan perencanaan dan memerlukan persiapan yang tentu harus lebih matang dan tentu harus dipersiapkan jauh-jauh hari, bisa bulan sebelum, karena seperti ujian berbasis komputer itu ada beberapa tahapan yang harus mulai dari kegiatan tryout, kemudian ada kegiatan simulasi 1, kemudian kegiatan simulasi 2, dan itu sudah dilakukan. Kemudian berkaitan dengan lainnya untuk persiapan ujian nasional antaranya ini
sebagian biaya dana pada alat ajang, alat-alat seperti macam sebagainya. Untuk channel itu kalau dikatakan hanya melaksanakan persiapan lain dan perencanaan lain hanya tanggal 6, 19, 21 itu yang tidak sana dan keinginan kita biasa injer jadi dia Pak Kepsek masih mendengar suara saya? Rupa-rupanya Pak Kepsek terhenti. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ketika Pak Kepsek menyampaikan berkaitan dengan nah baru kembali muncul. Bismillah Pak Kepsek, silahkan ya kembali. Bang, ya, ya, dengan perencanaan pun sudah dan perencanaannya untuk uji juga dilaksanakan insya Allah 6 tanggal 8 itu untuk pelaksanaan ujian daring. Jika ada kendala silakan nanti menghubungi nomor proktor atau tim teknisi dari pihak kelas dan nanti akan tertera di surat edaran. Untuk UKK tadi juga sudah disampaikan masih tetap berjalan sebagaimana mestinya sekalipun dalam kondisi seperti ini dan seperti kalian didik akan memberikan sertifikat yang pertama itu adalah kedua itu jika segala sesuatu memungkinkan dilaksanakan adalah memungkinkan artinya setelah kondisi ini dinyatakan aman dan itu jadi jika dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan itu biayanya kemana, apakah mungkin ada yang meminta kembali dalam macam sebagainya, perlu diketahui Bapak dan Ibu itu semua sudah ya tadi yang sudah saya sampaikan perlu untuk semua kegiatan ini memerlukan perencanaan dan persiapan yang panjang tidak hanya pada waktu hari saja dan ini mohon dimengerti mohon dimaklum dengan kondisi seperti ini dan sama sekali sudah barang pun pihak manapun tapi insya Allah semua kegiatan akhir tadi kaitan dengan kemenangan para putri ibu itu akan dijalankan sebaik mungkin oleh pihak sekolah ibu. Mungkin jika ada pertanyaan silakan Pak Ono saja atau langsung mangga Pak Ono. Terima kasih Pak Kepsek. Bapak Ibu yang hendak bertanya silahkan angkat tangannya dulu. Nanti akan saya ketahui. Nanti akan saya nyalakan dulu soundnya, termasuk videonya. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk Indah Handayani mau bertanya. Manda Marcella. Aku terikim. Pak. Silahkan. Si ibunya yang bertanya. Bapak, aku ini mah yang mau nanya aku dulu. Oke, Indah, silahkan. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Handayani dari 12 BDP 1. Bapak izin minta penjelasan dari awal, soalnya aku kan tadi masuknya telat gitu, jadi
kurang komunikasinya kurang gitu, takutnya jadi ada miscommunication atau apa gitu masalah ujian. Siap, nanti ada videonya. Video rekaman ini nanti disebarkan. Jadi kalau Oh, oke, siap. yang ingin tahu dari awal, kayaknya kita keep dulu. Videonya nanti kita sebarkan. Kemudian kita yang spesifik saja pertanyaannya. Oh Seperti iya, itu. siap. Makasih ya Pak. Sama-sama Indah, terima kasih. Ada mamahnya enggak? Mama aku ada. Ya, siap. Makasih. Silakan, ada yang lain? Mungkin nanti selain dari kepala sekolah bisa menjawab, ada Pak Anwar, ada Pak Wahyu Hidayat, ada Pak Ibu Hajah Nurlailah, ada Pak Firman juga hadir, Pak Wakasek juga hadir, ada juga Bapak Cecep Saprudin hadir, anaknya yang muncul ini. Silahkan Asri kalau mau bertanya Asri. Silakan Astri. Pak Cecepnya atau Astrinya? Astri, izin bertanya. Gimana pembayaran buat SPP? Kurang jelas, boleh dibantu dengan chat Astri. Suaranya nggak jelas, As. PP-nya Dideketin, As. Dideketin. mana? Soundnya. Pembayaran SPP-nya gimana? Oh iya. Pembayaran SPP-nya gimana? Ceritanya begitu dari Asri, Pak Kemsek, pembayaran SPP-nya gimana? Bisa langsung dijawab, Pak Kemsek? Ya. Saya jawab mana ya? No. Silakan Pak Kemsek. Ya. Pembayaran SPP itu sudah disebutkan dan sudah dijelaskan dengan gamblang. Pembayaran SPP itu tetap berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana biasanya seperti itu. Jadi di sekolah sih ya memang sekolah seperti ini, tapi bukan dalam arti sekolah itu off atau aktif seperti itu. Ini hanya di sekolah, tapi keadaannya seperti ini, ya terpaksa siswa harus belajar di rumah. Tapi Bapak dan Ibu bisa kan sendiri, kalau kegiatan sekolah seperti ini, itu tidak dalam keadaan off. Artinya, setiap hari para petugas, para guru, staf itu masih melakukan piket dan setiap hari ada di sekolah sesuai dengan yang sudah jadi kalau Bapak dan Ibu guru sekolah siswanya harus mengingat kondisinya seperti yang tadi itu untuk pembayaran SPP ya tetap harus bagaimana biaya yang ada di SPP itu sudah 1 tahun dan itu dipakai untuk kegiatan siswa itu sendiri dan berkaitan dengan keperluan pribadi siswa. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada pemotongan atau apa SPP-nya menjadi off tidak bayar karena kondisinya seperti itu, enggak ada sama sekali ya. Karena kalender akademik masih terus berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal yaitu sampai bulan Juli. Sekalipun
kegiatan studi kelas 12 itu habis di bulan April. Tapi ya sekali lagi berkaitan dengan DPM itu, berkaitan dengan SPP itu adalah sudah terakumulasi untuk kegiatan bagi siswa untuk selama siswa tersebut ada di SMK Angkasa 2 Margahayu seperti itu. Dan untuk pembayaran SPP itu bisa langsung datang ke sekolah pun bisa melalui rekening yang sudah itu silakan dilakukan fleksibel. Begitu, udah jelas? Mudah-mudahan jelas. Kayaknya Bu Ida mau bertanya. Bu Ida. Jelas, terima kasih. Iya, makasih. Ada Coba Bu yang Ida lain? silakan. Ada Bu Ida orang tua dari Bu Ida, silakan Bu Ida. Silakan Bu Ida. Ya Pak, Ya, saya mewakili ibu-ibu yang saya mewakili ibu-ibu yang lainnya menanyakan itu masalah biaya untuk ujiannya gimana ya Pak ya? Baik, Bu, saya langsung jawab saja Ibu ya. Ya. Tadi sudah saya singgung biaya ujian, baik itu BK, ujian sekolah, uji kompetensi keahlian. Saya sudah bahas di awal bahwa untuk semua kegiatan ujian itu tetap dilaksanakan. Hanya UNBK yang dibatalkan. Dan itu tidak ada opsi lain karena penyelenggaranya itu adalah pemerintah pusat. Dan perlu Ibu ketahui untuk penyelenggaraan kegiatan ujian tersebut itu kita tidak melihat pada hari H pada saat ujian itu dilaksanakan. Tidak. Itu ada tahapan, ada proses, ada perencanaan, persiapan yang memang juga harus dipersiapkan. Jadi saya sudah memberikan contoh. Misalkan untuk ujian nasional. Sebelum nyampe kepada hari H yang rencananya akan tanggal 16 Maret itu sampai tanggal 21, itu kan ada tahapannya. Pertama yang harus dilalui oleh siswa itu adalah kegiatan tryout. Kemudian ada kegiatan lain seperti simulasi 1, kemudian ada simulasi 2. Di samping kegiatan-kegiatan itu juga harus menyiapkan sarana dan prasarananya untuk menunjang, untuk mendukung kegiatan UNBK tersebut seperti pembelanjaan alat, pembelian server, dan penunjang-penunjang yang lainnya. Jadi untuk UNBK itu semuanya sudah dilaksanakan, cuman yang tidak dilaksanakan itu hari saja, yaitu 16 sampai 21 kalau tidak. Itu saja. Jadi sudah dilalui. Termasuk untuk ujian sekolah. Ujian sekolah pun itu sudah dilaksanakan secara online. Nah, dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Itu sebetulnya dilaksanakan, cuman bedanya kalau yang biasanya itu di sekolah, nah ini terpaksa dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi saya sudah memohon kepada Bapak dan Ibu agar menyiapkan perangkat yang dibutuhkan oleh siswa, baik itu Android-nya ataupun laptopnya, kuota internetnya mohon difasilitasi. Kemudian tolong monitor putra-putrinya agar bisa melaksanakan ujian tersebut secara jujur dan penuh tanggung jawab. Meskipun jauh dari pengawasan guru, tapi saya memohon kepada Bapak dan Ibu agar itu bisa dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian untuk ujian yang lain, uji kompetensi keahlian, itu juga akan tetap dilaksanakan. Tadi saya sudah sampaikan dengan 2 opsi. Opsi yang pertama itu akan dilaksanakan setelah keadaan ini aman. Jadi akan tetap dilaksanakan dengan pihak DUDI, dunia usaha dan dunia industri, dan juga dengan pihak asosiasi, tentunya setelah kondisinya dinyatakan aman. Gawat
sesuai surat edaran bahwa gawat darurat nasional itu sampai tanggal 31 Mei. Nah, ada kemungkinan jika semuanya sudah dinyatakan aman, insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Juni ataupun bulan Juli. Dan itu siswanya ada yang sudah lulus, pastinya sudah lulus gitu ya. Dan mungkin ada yang sudah bekerja dan macam sebagainya. Tapi insya Allah jika segala sesuatunya memungkinkan akan tetap kita laksanakan. Tapi kalaupun itu tidak dilaksanakan, uji kompetensi ahli itu akan dilakukan oleh pihak peserta berupa penilaian. Nah, untuk penilaian itu akan diambilkan dari nilai praktek kejuruan dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian dari hasil nilai itu akan diambil ratanya dan nanti akan dibuatkan skill paspor. Skill paspor itu sebagai pengganti dari uji kompetensi, sertifikat uji kompetensi. Mudah-mudahan bisa terselenggara dua-duanya. Jadi kalau skill paspor itu sudah pasti akan dibuatkan oleh sekolah, dan insya Allah akan kita usahakan itu bisa ditandatangani oleh pihak Dudi dan pihak asosiasi. Dan yang kedua, jika memungkinkan, UKK tetap akan dilaksanakan dengan pihak ketiga, yaitu Dudi dan asosiasi. Jadi Bapak dan Ibu, semuanya itu tetap dilaksanakan dan berjalan sebagai mana yang sudah direncanakan. Hanya teknisnya saja yang berubah, yang berbeda dikarenakan kondisi. Seperti itu. Bagaimana Ibu Ida, bisa dipahami? Bu Ida suaranya Halo, menghilang. Pak Ono? Bu Ida suaranya menghilang. Tapi di waktu 5 menit lagi Pak Kepsek, kayaknya karena 5 menit lagi saya membuat acara ini adalah 1 jam. Mungkin tidak cukup. Bisa jadi nanti nanti dipersiapkan pertanyaan di sesi selanjutnya. Para orang tua siswa mempersiapkan pertanyaan dan Pak Kepsek insya Allah bersama dengan para Wakasek akan membantu untuk menjawabnya. Oleh karena itu, pada kesempatan malam ini, dikarenakan waktu tinggal 4 menit lagi, Pak Kepsek, mungkin kita akan berlanjut di suatu waktu. Kita akan buka lagi video conference ini dengan sesi mungkin mempersiapkan pertanyaan untuk Pak Kepsek dan untuk sekolah. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti oleh para orang tua siswa. Demikian Pak Kepsek mungkin ya. Ada closing Pak Kepsek? Ya, siap. Baik Bapak dan Ibu, dari di awal saya sudah saya sampaikan bahwa keinginan saya itu antara pihak sekolah dengan pihak orang tua, wali, dan juga peserta didiknya itu bisa memondisi seperti ini. Jadi insya Allah yang berkaitan dengan hak para putra dan putri ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, insya Allah akan kami tunaikan dengan sebaik mungkin dan perlu amanahkan ini semua kepada pihak sekolah, dan insya Allah akan tetap kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Saya mohon maklum dan mohon pengertian kepada bapak dan ibu semuanya, dan tetap mensupport kegiatan-kegiatan sekolah, tetap mensupport para peserta didiknya. Mudah-mudahan ke depan ada hal yang lebih baik ya, meskipun kondisinya seperti ini, Bapak, dan alhamdulillah putra putri ibu ini diberikan yang lapang sehingga mereka tidak lulus itu tidak mesti dengan susah gitu, tidak mesti capek-capek, tidak perlu dengan mikir keras, tapi yang Allah mereka diberi kemudahan. Tapi tentunya insya Allah tidak akan mengkualitas, dan tadi saya sudah sampaikan pihak sekolah akan hak para ibu dengan mungkin. Jadi
Mohon pengertian, mohon maklum, dan mohon support dari Bapak dan Ibu semuanya. Begitu mungkin kalau ada hal yang kurang dimengerti, silakan kita bisa atur pertemuan di sekolah. Insya Allah tiap hari saya ada di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, begitu Pak Ano. Terima kasih Pak Kepsek sudah menyampaikan apa yang telah kita rencanakan bersama-sama. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Saya juga nanti akan membuka untuk program AP dan OTKP dan BDP. Mohon disiapkan Pak Wahyu dan mohon disiapkan juga Bu Ani, dan juga untuk para wali kelas kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari para siswa dan orang tua, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan skup atau skala kecil. Dari Anissa Putri, belum ditentukan hari Pak, tapi insya Allah sebentar, belum ditentukan hari Pak, tapi insya Allah bulan Juni. Oh gitu ya. Oh untuk prom naik kayaknya ini dari Anissa, ketua OSIS 2018-19. Baik, terima kasih karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh kepala sekolah saya rekam dan akan saya sampaikan juga kepada ibu bapak sekalian. Terima kasih saya ucapkan, dan tentunya untuk skala kecil baik untuk OTKP ataupun BDP nanti akan kita buatkan video conference seperti ini. Bahkan untuk wali kelas pun akan dibuatkan video conference seperti ini agar skupnya lebih kecil dan bisa terjawab dengan tuntas. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang hadir pada saat ini adalah 29 partisipan, nanti ada 36. Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak Guru yang telah hadir, Ibu Hajah Nurullah, Bapak Wahyu Siap. Hidayat, kemudian Bapak Firman. Iya. Ibu Ida juga terima kasih, orang tua siswa, dan bapak-bapak yang lainnya didampingi oleh para siswa sekalian. Dan semuanya enggak. Wahyu, Pak Ono dibuka room baru atau beres? Khusus nanti Pak Wahyu kita sama-sama Pak Wahyu untuk kelas OTKP kita buka room baru. Nah, yang malam ini kebetulan tidak bisa hadir, tolong teman-teman diajak semua agar bisa terselenggara. Kalau untuk OTKP nanti di Webex saja, Pak Wahyu lebih expert di Webex. Begitu Pak Wahyu ya. Hatur nuhun Pak Wahyu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena waktu telah berakhir, maka saya izin leave atau izin untuk menyelesaikan tugas ini, dan insya Allah akan ada undangan yang lainnya dari para kepala program masing-masing ataupun dari wali kelas masing-masing selama kegiatan kita diharuskan untuk tetap tinggal di rumah. Sekali lagi, tetap tinggal di rumah, laksanakan dan kegiatan di rumah saja, dan mari kita perangi COVID-19 dengan penuh semangat, dengan yakin bahwa kita akan dapat menyelesaikan segala ujian ini, dan tentu kita akan dapat kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Dari saya, Surono, Wakasek Kesiswaan, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tinggal 7 partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan. And meeting. See you.